Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 SD. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kelima dengan tema Rasul Allah Idolaku. Submateri yaitu kisah teladan Nabi Ilyasa alaihissalam. Di pertemuan sebelumnya Nabi Ilyas, dan kali ini adalah Nabi Ilyasa alaihissalam. Terlebih dahulu mari kita awali dengan berdoa, semoga Allah tambahi ilmu yang manfaat, diberi kefahaman serta dijadikan anak yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak soleh dan solehah. Nah, Nabi Ilyas sesuai dengan Quran surah Al-An'am ayat 68, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wal Yasa' wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin, yang artinya dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Artinya beliau-beliau ini termasuk Rasul Allah. Nah, anak-anak, siapa Nabi Ilyasa itu? Nabi Ilyasa adalah Al-Asbat bin Iddi bin Sutlim bin Afroim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalilullah. Nabi Ilyasa alaihissalam adalah keponakan Nabi Ilyas alaihissalam. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaihissalam di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'laba. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia, Ilyasa menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai nabi setelah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyasa alaihissalam melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyasa kembali taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama masa kepemimpinan Nabi Ilyasa alaihissalam, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah ia wafat, kaumnya yaitu Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa Nabi Ilyasa alaihissalam. Hari demi hari mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Pada saat-saat seperti itu lahirlah Nabi Yunus alaihissalam. Nah, jadi sebelum Nabi Yunus, kisah singkat itu bisa kita petik pelajarannya. Diantaranya satu, Nabi Ilyasa alaihissalam adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas. Kalau kita hendak meneladani, berarti ketika kita ingin meneruskan perjuangan orang yang hebat sebelum kita, berarti kita harus mengikuti jejaknya. Kemudian Nabi Ilyasa alaihissalam mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, subhanallah, menciptakan ketentraman dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah. Ini kunci supaya kita hidup rukun, hidup tentram, hidup makmur, yaitu berbakti dan bertakwa kepada Allah. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Yang terakhir, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah penyebab kesengsaraan di dunia maupun di akhirat kelak. Sekian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.